Pernahkah kamu membayangkan sebuah langkah yang selama ini dianggap mustahil tiba-tiba terjadi di dunia keuangan? Yap, sobat. Berita heboh datang dari ranah ekonomi. Indonesia dan China resmi sepakat untuk mulai meninggalkan dolar AS dalam transaksi mereka. Di video kali ini, kita akan membahas dengan detail dan seru bagaimana kedua negara ini mengguncang tatanan ekonomi global dengan strategi dedolarisasi yang nggak main-main. Bayangkan, selama puluhan tahun, dolar AS telah mendominasi perdagangan global. Tapi sekarang ada gelombang perubahan besar. Kamu penasaran apa yang melatar belakangi keputusan ini? Tetap di sini, karena cerita lengkapnya bakal membuat kamu ternganga dan terus pengen tahu lebih banyak. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, mari kita flashback sejenak ke sejarah. Dolar AS yang selama ini telah jadi raja di dunia keuangan. Mulai dari Perang Dunia II hingga era globalisasi, dolar berperan sebagai mata uang cadangan utama dan alat transaksi yang memudahkan perdagangan antar negara. Tapi, seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika geopolitik yang makin kompleks, muncul pertanyaan, apakah masih relevan menggunakan dolar sebagai pengukur nilai transaksi? Disinilah muncul ide-ide segar, terutama dari negara-negara yang ingin menata ulang peta kekuatan ekonomi dunia. Indonesia dan China, dua negara dengan pertumbuhan ekonomi pesat, mulai merintis langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan mereka pada dolar. Jangan buru-buru berpikir, ini cuma soal ekonomi, ya? Karena ternyata, di balik pergerakan mata uang, tersimpan kisah politik, strategi pertahanan ekonomi, dan bahkan pergeseran kekuatan global yang bisa mengubah masa depan dunia. Pastikan kamu terus menyimak, karena setiap fakta yang kita bongkar akan membuka mata kamu tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Kita tahu bahwa China sudah lama menampilkan visi besar untuk memperkuat posisi yuan sebagai pesaing dolar. Sedangkan Indonesia, dengan letak strategisnya dan pertumbuhan ekonomi yang stabil, melihat kesempatan emas untuk mengoptimalkan transaksi perdagangan dalam mata uang rupiah. Salah satu faktor utama yang mendorong langkah ini adalah keinginan untuk mengurangi biaya transaksi yang selama ini harus dikonversi ke dolar. Selain itu, adanya kerjasama bilateral yang solid antara Bank Indonesia, BI dan Bank Sentral China, PBOC, melalui mekanisme Bilateral Currency Swap Arrangement, BCSA, membuat langkah ini semakin memungkinkan. Dengan perjanjian BCSA yang diperpanjang selama 5 tahun ke depan, kedua negara sepakat untuk memfasilitasi perdagangan menggunakan rupiah dan yuan. Bayangkan saja, semua transaksi perdagangan, investasi, dan bahkan pinjaman antar kedua negara bisa dilakukan tanpa harus ribet lagi melalui perantara dolar AS. Menurut pengamat keuangan, ini merupakan langkah revolusioner yang bisa mengurangi volatilitas dan fluktuasi nilai tukar yang selama ini jadi momok menakutkan bagi para pelaku bisnis. Nah, penasaran gimana proses negosiasi dan detail teknisnya? Simak terus penjelasan berikutnya. Kita masuk ke inti perjanjian. Jadi apa sebenarnya BCSA itu? Singkatnya, BCSA adalah sebuah kesepakatan bilateral yang memungkinkan kedua bank sentral untuk saling menyediakan likuiditas dalam mata uang masing-masing. Dengan kata lain, saat salah satu pihak membutuhkan dana dalam mata uang tertentu, mereka bisa dengan mudah mendapatkan bantuan dari bank sentral pasangannya, tanpa harus melewati sistem perbankan global yang berbasis dolar. Dalam konteks Indonesia dan China, perjanjian BCSA ini diperbaharui untuk jangka waktu 5 tahun ke depan. Maknanya selama 5 tahun mendatang, transaksi bilateral antara Indonesia dan China bisa berjalan tanpa campur tangan dolar AS. Ini merupakan langkah strategis yang tidak hanya mempermudah perdagangan, tetapi juga memberikan kestabilan ekonomi bagi kedua negara. Bayangkan betapa serunya, di tengah ketidakpastian ekonomi global dan gejolak pasar keuangan, langkah ini memberikan rasa aman bagi para pelaku bisnis.
Nah, kamu pasti bertanya-tanya, apa saja keuntungan dan tantangan dari perjanjian ini? Yuk, kita ulas secara mendalam di bagian selanjutnya. Pertama, mari kita bahas keuntungan yang dihadirkan oleh langkah dedolarisasi ini. Salah satu keuntungan terbesar adalah pengurangan biaya transaksi. Dengan tidak perlu lagi mengkonversi mata uang, pelaku bisnis bisa menghemat biaya yang cukup signifikan. Selain itu, penggunaan mata uang lokal juga membuka peluang bagi peningkatan transparansi dan efisiensi dalam transaksi keuangan. Dan tidak hanya itu, langkah ini juga dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi dolar dalam sistem keuangan internasional. Di tengah persaingan geopolitik yang makin memanas, Indonesia dan China menunjukkan bahwa mereka bisa menentukan arah sendiri tanpa terpengaruh oleh fluktuasi dan kebijakan dari negara lain. Ini tentunya memberikan dampak positif terhadap kedaulatan ekonomi kedua negara. Namun, tidak ada langkah besar yang tanpa tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah penyesuaian sistem keuangan domestik yang harus beradaptasi dengan mekanisme baru. Proses transisi dari sistem yang sudah mendarah daging tentu tidak instan. Diperlukan koordinasi yang matang antara berbagai lembaga, penyesuaian regulasi, dan yang terpenting, kepercayaan dari para pelaku pasar. Bahkan ada juga pihak yang skeptis dengan langkah ini. Mereka khawatir bahwa dalam masa transisi, fluktuasi nilai tukar antara rupiah dan yuan bisa menimbulkan risiko baru. Apakah sistem keuangan kita benar-benar siap menghadapi perubahan besar ini? Simak terus, karena di bagian selanjutnya, kita akan kupas tuntas bagaimana strategi pengelolaan risiko yang diterapkan BI dan PBOC untuk memastikan transisi berjalan mulus. Tidak hanya soal keputusan besar, di balik langkah ini terdapat strategi pengelolaan risiko yang sangat matang. BI dan PBOC telah merancang serangkaian langkah adaptasi untuk memastikan transisi ke sistem non-dolar berjalan tanpa hambatan. Misalnya mereka telah meningkatkan kapasitas likuiditas melalui BCSA, serta melakukan sinkronisasi data dan koordinasi antar lembaga keuangan. Para ahli menyebutkan, keberhasilan langkah dedolarisasi ini sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur keuangan domestik, mulai dari sistem perbankan, teknologi transaksi, hingga regulasi yang mendukung. Semuanya harus dioptimalkan agar tidak terjadi kebocoran atau ketidakstabilan. Nilai tukar ini merupakan tantangan besar, namun juga kesempatan untuk modernisasi sistem keuangan nasional. Selain itu, kedua negara juga melakukan pendekatan komunikasi yang intensif kepada pelaku pasar. Dengan mengadakan forum-forum diskusi dan pertemuan bilateral, BI dan PBOC memastikan bahwa setiap stakeholder memahami langkah yang diambil dan potensi manfaatnya. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi kecemasan di kalangan investor dan pelaku bisnis, serta memacu kepercayaan pasar terhadap sistem keuangan yang baru. Keren kan? Bayangkan saja, seolah-olah kita sedang menyaksikan sebuah transformasi besar yang tidak hanya mengubah cara transaksi, tetapi juga membentuk ulang tatanan ekonomi global. Apakah kamu merasa semakin tertarik untuk mengikuti perkembangan ini? Tetap bersama kami, karena selanjutnya kita akan membahas dampak langkah ini pada skala global. Langkah dedolarisasi yang diambil Indonesia dan China bukan hanya berdampak pada kedua negara, tetapi juga memiliki implikasi yang sangat besar bagi ekonomi global. Di tengah munculnya kekuatan ekonomi baru, terutama dari negara-negara BRICS, dominasi dolar AS mulai tergeser. China, dengan yuannya yang semakin kuat, telah menjadi pelopor dalam menggalang dukungan internasional untuk penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan. Dampak global dari langkah ini sangat menarik untuk diikuti. Beberapa negara di Asia, bahkan hingga benua lain, mulai mempertimbangkan untuk mengikuti jejak dedolarisasi. Dengan adanya kerjasama yang semakin erat antara Indonesia dan China, ada potensi besar bahwa akan muncul formasi ekonomi baru yang lebih multipolar dan lebih adil. Tentu saja, langkah ini juga memicu berbagai reaksi di pasar internasional.
Ada yang menyambut baik langkah ini sebagai inovasi dan keberanian dalam mengukir kemandirian ekonomi, namun ada pula yang khawatir akan destabilitas sementara dalam sistem keuangan global. Bagi para investor internasional, perubahan ini membuka peluang dan juga tantangan baru. Seperti layaknya petualangan di dunia ekonomi, selalu ada sisi tak terduga yang membuat adrenalin naik setiap kali ada pergerakan besar. Kita semua tentu penasaran, apa yang sebenarnya akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan? Apakah dedolarisasi ini akan membawa stabilitas baru atau justru memunculkan gejolak tak terduga di pasar global? Simak terus ulasan kita, karena di bagian selanjutnya kita akan kupas bagaimana para pelaku pasar dan pemerintah internasional menanggapi fenomena ini. Di balik setiap kebijakan besar, reaksi pasar selalu jadi indikator penting. Begitu juga dengan langkah Indonesia dan China yang mulai meninggalkan dolar AS. Beberapa analis pasar langsung menyatakan antusiasme terhadap langkah ini dengan menilai bahwa penggunaan mata uang lokal bisa mengurangi ketergantungan pada sistem perbankan global yang rentan terhadap guncangan eksternal. Namun tidak sedikit pula yang mengeluarkan peringatan. Ada kalangan yang merasa bahwa transisi ini harus dilakukan secara perlahan agar tidak menimbulkan efek domino yang merugikan. Mereka menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur, keuangan dan dukungan regulasi yang kuat. Pendapat-pendapat beragam ini membuat perbincangan seputar dedolarisasi semakin hidup dan penuh dinamika. Salah satu hal yang menarik untuk dicermati adalah bagaimana pergerakan nilai tukar antara rupiah dan yuan akan beradaptasi dengan sistem baru. Para ahli pun mulai mengeluarkan prediksi tentang potensi, fluktuasi, dan risiko yang mungkin muncul. Di satu sisi, optimisme menyelimuti prospek stabilitas ekonomi jangka panjang. Di sisi lain, ada kekhawatiran tentang kemungkinan volatilitas di masa transisi. Disinilah letak keunikan dari langkah ini. Dengan segala dinamika dan ketidakpastian yang menyertainya, Indonesia dan China tidak hanya membuat sebuah kebijakan ekonomi, tetapi juga membuka babak baru dalam sejarah perbankan internasional. Nah, itulah ulasan mendalam tentang langkah berani, alasan strategis di balik keputusan ini, hingga dampak besar yang bisa mengguncang tatanan ekonomi global. Semuanya sudah kita bahas tuntas dengan gaya bahasa santai dan mengalir. Setiap bagian dari cerita ini mengajarkan kita bahwa di balik setiap perubahan besar, ada proses adaptasi, kerja keras, dan inovasi yang luar biasa. Ini bukan sekadar soal ekonomi, tapi juga tentang bagaimana kita menghadapi tantangan zaman dan berani mengambil langkah baru untuk masa depan yang lebih baik. Jadi buat kamu yang penasaran dengan dunia ekonomi, keuangan, dan inovasi teknologi yang mengubah wajah perdagangan global, jangan lupa untuk terus mengikuti channel ini. Like video ini jika kamu merasa informasi yang disajikan bermanfaat, dan subscribe channel kami untuk mendapatkan update video-video terbaru seputar ekonomi dan keuangan global. Aktifkan notifikasi agar kamu nggak ketinggalan berita dan analisis mendalam yang lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ingat, perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang berani. Sampai ketemu, Sobat Ekonomi.